मैं बंदूक। Hi everyone, welcome to Om Brewok Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Kali ini Om akan membahas alur cerita film yang katanya diangkat dari kisah nyata yang berjudul Ground Zero keluaran tahun 2025. Film ini mengisahkan pasukan perbatasan India Kashmir yang berjuang menangkap teroris paling dicari di India. Dengan sedikitnya informasi, mereka mengambil resiko menyusup ke tempat-tempat warga sivil. Peringatan dulu nih ya sebelum nonton ya. Anggaplah ini cuma sebuah film semata, hiburan aja, jangan diambil serius dan gak usah terlalu reaktif. Walaupun diangkat dari kisah nyata, tapi tahu diri kan ya, ini film produksi India. Segala sesuatu yang berhubungan sama negaranya pasti dilebih-lebihkan seolah-olah sangat heroik patriotisme. Oke deh, lanjut aja. Bemper Om Brewok Story. Agustus 2001, Srinagar, Kashmir. Di sebuah desa yang bernama Saitamhakar, ada 4 orang yang berkumpul di sebuah rumah. Ahmad, yang merupakan member pemberontak pembebasan Kashmir, memberi seminar ke 3 anak remaja. Sudah saatnya mereka melawan menggunakan senjata, nggak pakai batu-batuan lagi. Ahmad menawarkan anak-anak ini untuk menjadi martir. Tujuannya membunuh sebanyak mungkin tentara India di Kashmir. 1 nyawa tentara yang mereka eliminasi, mereka akan mendapatkan 5.000 rupiah. Ahmad juga mempengaruhi anak-anak ini betapa bahagianya keluarga mereka bila mereka bisa memberikan barang-barang bagus dari uang itu. Semakin banyak tentara yang mereka eksekusi, semakin banyak juga uang yang mereka dapat. Lah, udah kayak sales MLM aja ini. Dari ketiga anak itu, salah satu anak yang bernama Husen terlihat ketakutan dan ragu. Namun Ahmad berhasil meyakinkan mereka semua. Sebelum lanjut, Om mau terima kasih dulu nih untuk kakak-kakak yang udah ngirimin Om super thanks. Untuk Kak Broken Angel, Kak Rati Diana Ananda, dan Kak Fira Khatun. Semoga rezeki kakak ini selalu aja dilimpahkan ya. Kalau ada yang mau ikutan support Om, juga bisa dengan super thanks ya. Om bakal terima kasih sekali. Lanjut dah. Beberapa hari kemudian, di pasar diperlihatkan ada tentara jaga yang ngiler pas ngeliat ada manisan di sana. Dia bilang ke temannya, kalau kayaknya ngemel dikit boleh nih ya. Ya udah deh, tuh tentara pun membeli coklat di warung. Nah dikala itu bapak warung menolak dibayar. Dia menggratiskan coklatnya karena selama ini sudah dijaga oleh para tentara-tentara itu. Karena kebaikan tuh bapak-bapak warung, uang coklatnya langsung dimasukkan ke kotak amal. Nah pas tuh tentara ngasuh sebentar, seketika terdengar suara tembakan. Tentara itu pun langsung tewas dengan lubang di kepalanya. Semenjak hari itu banyak terjadi penyerangan tentara India di Kashmir. Sampai korbannya berjumlah lebih dari 70 tentara. Seketika, geng pistol pun menjadi momok bagi tentara-tentara India yang bertugas di Kashmir. Karena serangan terus terjadi, Deputi Komander Narendranath Dair Dubey ditugaskan untuk mengintai lokasi yang diduga sebagai markas pasukan teroris. Sialnya, pas mau menyerang, ada penggembala kambing yang gak sengaja melintas. Alhasil, mereka pun ketahuan. Tak pelak, terjadilah aksi tembak-tembakan seru di sana. Sialnya, dari penyerbuan itu ada 2 tentara yang tewas dan sebagian teroris berhasil melarikan diri masuk ke dalam hutan. Keesokan harinya, Dubey dan timnya pun ditarik kembali ke markas. Nah, di kantor diperlihatkan kalau mereka itu lagi sibuk untuk memecahkan kode sandi dari pasukan teroris. Malam harinya, Dubey pun pulang ke rumah. Dia pun langsung disambut oleh kedua anaknya dan tentu aja istrinya yang bernama Jaya. Melihat luka tembak di lengannya si Dubey, Jaya merasa amat khawatir. Apalagi sudah banyak tentara yang menjadi korban pembunuhan. Namun Dubey meyakinkan kalau semua akan baik-baik saja. Beberapa minggu kemudian, pasukan pemberontak kembali mengirimkan kode radio yang berhasil disadap oleh tentara. Setelah pendalaman kasus, tentara berhasil memecahkan sedikit arti dari kode-kode itu. Yang intinya, pasukan teroris akan melakukan serangan bom bundir menggunakan mobil. Target mereka adalah Menteri Pusat Srinagar yang akan menghadiri rapat parlemen Kashmir. Nah di lain sisi, pasukan teroris sudah membuat mobil yang menyerupai mobil pejabat yang berisikan bom dengan daya ledak tinggi. Singkat cerita, dengan pasukan lengkap, Dubey memimpin pasukannya untuk merangsek masuk ke gedung parlemen. Mereka pun langsung mengungsikan semua pejabat di sana. Tapi sampai semua evakuasi selesai, tidak ada tanda-tanda serangan sama sekali. Rupanya serangan itu tidak menyasar parlemen Kashmir, melainkan di Delhi. 13 Desember 2001, terjadi ledakan dan serangan teroris di parlemen India di Delhi.
Setelah serangan, pemimpin teroris yang bernama Ghazi Baba berkata kalau itu baru permulaan. India akan terbakar habis bila Kashmir tidak dimerdekakan dari India. Ketua IB, Intelijen Biro India yang bernama Dayan, merasa amat terpukul karena dia sampai kecolongan. Nggak lama kemudian, agen IB yang bernama Adila datang. Dia bilang kalau serangan di Delhi itu dirancang oleh orang kepercayaannya si Ghazi yang bernama Tariq. Adila sudah melacak kalau Tariq lagi menuju Srinagar. Singkat cerita, Dayan dan Adila langsung pergi ke pangkalan militer Srinagar. Mereka juga ingin meminta bantuan BSF untuk mengincar si Tariq sebagai target utama. Kepala BSF, Sanjeev Sharma, menugaskan Dubai sebagai pemimpin tim pemburuan si Tariq. Nah, dikala itu Dubai bilang sebaiknya mereka tidak menangkap Tariq dulu. Saat ini mereka sedang mendalami kode-kode radio dari pasukan teroris. Kemarin mereka berhasil memecahkan sebagian kode itu, namun karena nggak lengkap, mereka itu salah mengartikan serangan itu, yang ternyata serangan itu ditunjukkan ke parlemen Delhi. Bila mereka menangkap Tariq sekarang, kode-kode itu akan berubah dan mereka akan kehilangan petunjuk. Dubai juga curiga kalau geng pistol punya keterkaitan dengan pasukan teroris pimpinan Ghazi. Beri mereka waktu sedikit lagi agar Tariq bisa membawa mereka ke Ghazi Baba. Namun Dayan nggak setuju, biarlah urusan intelijen menjadi urusan IB. Tugas BSF hanya menangkap si Tariq, udah itu aja. Namun si Dubai terus saja ngotot. Lebih dari 70 orang anak buahnya sudah menjadi korban. Dubai nggak mau ada anak buahnya lagi yang mati konyol gara-gara geng pistol. Di kala itu, Sanjeev memotong omongannya si Dubai. Bagaimanapun serangan parlemen menjadi isu nasional. Bila India tidak berhasil menangkap gembong aksi teror itu, maka muka India di dunia internasional akan tercoreng. Intinya, BSF dan IB akan bekerja sama. Dubai hanya perlu mengikuti perintah, titik. Beberapa jam kemudian, diperlihatkan ada sebuah truk yang melewati jalan yang sepi. Di kala itu, ada truk juga yang mogok. Rupanya, itu siasat BSF untuk membegal si Tariq. Setelah Tariq ditangkap, dia pun langsung dibawa IB ke Delhi menggunakan helikopter militer. Beberapa bulan setelahnya, diperlihatkan Dubai sedang mempersiapkan anak-anaknya untuk berangkat sekolah. Nah, di kala itu, Devi nggak mau sekolah. Dia tuh bilang kalau dia tuh takut melihat tentara-tentara dengan senjata lengkap berkeliaran di sekitar sekolahnya. Devi ingin Sinterklas aja yang menjaga sekolahnya. Mendengar itu, Dubai hanya tertawa kecil. Dia berjanji kalau besok-besok Sinterklas lah yang akan mengantar Devi berangkat sekolah. Diceritakan kalau Devi itu bersekolah di kawasan eksklusif yang keamanannya dijaga sangat ketat. Setelah mengantar semua anak-anak ke sekolah, salah satu tentara di sana ingin minum chai sebentar. Tapi seketika, itu menjadi minuman terakhirnya. Dia tewas ditembak dari belakang oleh geng pistol. Ini merupakan aksi penembakan pertama setelah Tariq ditangkap. Dubai juga memandangi komandannya yang merasa amat bersalah. Karena keputusan menangkap si Tariq tidak membuat geng pistol berhenti. Semenjak saat itu, Dubai bekerja lebih keras untuk mengusut siapakah geng pistol itu. Sampai suatu hari, Dubai menemukan sebuah petunjuk. Dia menyadari kalau serangan geng pistol selalu terjadi pada hari Senin sampai Jumat sekitar jam 4 sampai jam 6 sore. Kenapa begitu? Karena waktu itulah mahasiswa di Srinagar pulang kuliah. Lokasi penembakan nggak jauh-jauh juga dari Universitas Srinagar. Dubai mencurigai kalau geng pistol itu merupakan anak-anak kuliahan yang ditugaskan untuk memburu para tentara. Juni 2002, Dubai memerintahkan pasukan bersiaga di dekat universitas-universitas di Srinagar. Setiap tentara harus berpatroli berpasangan untuk menghindari serangan mendadak. Nah, di kala itu, Dubai dan si Praven berpatroli di pasar. Karena nggak kunjung ada pergerakan, Dubai berinisiatif pergi seorang diri. Dia itu berpura-pura memakai headset agar penyerangnya lengah. Benar aja, di kala itu Dubai hendak dibunuh oleh si Hussein. Seketika, Hussein pun langsung digaplokin. Hussein yang ketakutan bilang kalau dia itu cuma disuruh. Singkat cerita, Hussein dibawa ke rumahnya untuk mengambil sisa peluru. Pas sampai di rumahnya si Hussein, Dubai melihat adiknya si Hussein dan ibunya. Tak lama kemudian, Hussein pun memberikan semua isi pelurunya. Hussein pun ditanyain kenapa dia bergabung dengan geng pistol. Ya udah deh, Hussein pun menjelaskan semuanya. Kalau dia itu terpaksa, keluarganya sangat miskin, ayahnya sudah lama meninggal. Dubai bilang, apakah Hussein itu nggak mikir? Seharusnya Hussein sadar bagaimana keluarga teroris diperlakukan di negara ini. Namun Hussein bilang, bila dia mati dalam menjalankan tugas, Ahmad akan memberikan keluarganya 5.000 rupiah. Daripada Dubai menangkapnya, lebih baik Dubai menembak mati dia saja. Nggak habis pikir sama pola pikir si Hussein, Dubai memanggil adiknya si Hussein. Dubai pun langsung memberikan sejumlah uang untuk biaya hidup keluarga itu beberapa minggu ke depan. Setelahnya, Dubai pun langsung keluar. Sebelum pergi, Dubai bilang ke Hussein kalau lukisan Hussein itu sangat indah. Bila tangan itu digunakan untuk membunuh, Hussein tidak akan bisa melukis lagi. Nah, di luar, Praven nanya kenapa Dubai tidak menangkap anak itu.
Dubai punya rencana lain. Dia ingin melihat perkembangannya si Husain. Bila dia kembali ke geng pistol, itu malah bagus. Husain bisa membawa mereka ke ketua geng pistol. Beberapa hari kemudian, pas Dubai lagi di rumah, dia mendapatkan kiriman paket. Pas dibuka, ternyata isinya lukisan Husain yang menunjukkan sebuah bangunan dan jam 11 malam. Sadar ini adalah kode dari si Husain, Dubai pun langsung pergi ke bangunan itu. Di sebuah bangunan kuno, Husain menghampiri si Dubai. Melihat tangan Husain di saku, Dubai pun langsung siaga penuh. Rupanya Husain itu nggak berniat membunuh si Dubai. Dia itu malah kagum dengan kebaikannya si Dubai. Alih-alih dia ditangkap dan disiksa, Dubai malah memberi keluarganya uang untuk bertahan hidup. Alhasil, Husain pun ingin membantu si Dubai. Husain bersedia menjadi informannya si Dubai. Husain juga menceritakan semuanya. Orang yang merekrutnya bernama Ahmad. Nggak banyak yang Husain tahu, tapi Ahmad itu pernah bilang, kalau ada geng pistol yang terluka, jangan sekali-sekali pergi ke dokter umum. Ada dokter yang bernama Hakim yang akan mengobati mereka. Beberapa hari kemudian, Husain kembali datang ke desa Saitamkar untuk bertemu dengan si Ahmad. Tujuannya ingin meminta peluru lagi karena yang kemarin sudah habis. Ahmad bilang kalau Husain itu merupakan jihadis yang hebat. Dia juga mempengaruhi si Husain kalau apa yang dia lakukan sekarang itu merupakan bentuk perang jihad melawan orang-orang kafir. Pas lagi asik-asiknya ngobrol, terdengar suara dari luar. Rupanya Dubai dan pasukannya menyerbu rumah itu. Ahmad yang sadar mereka sudah dikepung, langsung baku tembak. Setelahnya, dia pun langsung melarikan diri bersama si Husain. Pas kabur itulah Husain tertembak kakinya, sedangkan si Ahmad tertembak di lengannya. Nggak mau mati konyol, Husain langsung menarik Ahmad ke speedboat. Benar aja, Ahmad meminta si Husain membawanya ke dokter Hakim. Singkat cerita, mereka berdua pun dirawat dokter Hakim. Ketika dokter Hakim pergi mengambil obat, Husain memasukkan alat pelacak ke kotak obatnya si Hakim. Semenjak awal, ini sudah menjadi rencananya si Dubai untuk memantau si Hakim ke pemimpin tertinggi geng pistol. Siang harinya, di tempat yang sama kayak kemarin, Hakim itu emosi berat, kenapa dia juga ikut ditembak. Dubai pun beralasan untuk meyakinkan musuh, kawan pun harus dikorbankan walaupun sedikit. Di saat itu, Dubai memuji keteguhan hatinya si Husain. Husain itu sangat meyakinkan, sehingga misi yang diembannya sukses besar. Tinggal menunggu waktu saja sampai Hakim kontak dengan petinggi geng pistol. September 2002, ada orang yang bernama Malik mendatangi rumah dokter Hakim. Dia bilang kalau Master Ji memanggilnya. Nggak pakai lama, Malik pun langsung membawa dokter Hakim ke tempat Master Ji. Tanpa sadar, mereka terus dipantau dan dibuntutin oleh Dubai dan timnya. Singkat cerita, di kawasan padat penduduk, mobil itu pun berhenti. Di sebuah rumah, Hakim langsung memeriksa orang yang disebut sebagai Master Ji. Di sana, Dubai pun baru sadar, orang yang disebut sebagai Master Ji itu adalah Ghazi Baba, ketua teroris paling diincar di India. Seketika, Dubai langsung pengen menggerebek tempat itu. Namun Binu melarang, itu sama saja mencari mati. Lebih baik mereka menghubungi pusat dulu. Sialnya, kotak obat si Hakim itu malah ketendang sama anak-anak bangor yang menyebabkan alat pelacak di sana itu ketahuan. Seketika, Ghazi pun langsung membunuh si Hakim dan langsung melarikan diri. Pas Dubai masuk ke dalam rumah, dia hanya melihat jasad si Hakim yang sudah terbujur kaku. Nggak mau kehilangan buruannya, Dubai langsung mengejar orang yang dicurigai sebagai Ghazi. Sayangnya, Dubai itu kehilangan jejaknya si Ghazi. Dia hanya menemukan wig yang tergeletak di jalan. Nah, di lain sisi, Binu yang lagi standby di mobil malah dilemparin granat oleh si Malik. Untung aja Binu berhasil keluar tepat waktu, walaupun dia harus mengalami cedera. Beberapa hari kemudian, Dubai pun pergi ke Delhi. Dia langsung menemui si Dayan dan menceritakan kalau Ghazi berada di Srinagar. Ghazi jugalah dalang dari geng pistol yang meresahkan Srinagar. Dari informasi yang berhasil disadap, Ghazi mengutus tangan kanannya, Chan Khan, untuk melakukan serangan lanjutan di Delhi. Tapi Dayan nggak mau percaya begitu aja. Dari informasi intelijen IB dan RAW, Ghazi dilacak sedang berada di daerah Balwalpur, perbatasan dengan Pakistan. Apalagi informasi yang diberikan Dubai itu baru hanya dugaan, tidak ada bukti konkret yang menyatakan kalau Ghazi beneran ada di Srinagar. Jengkel sama ini bapak-bapak ubanan, Dubai pun langsung pergi. Nah, di saat itulah Adila bilang mungkin apa yang dibilang Dubai itu benar adanya. Dia meminta izin menginvestigasi Srinagar untuk mencari bukti kalau Ghazi beneran ada di sana. Kalau beruntung, mereka juga bisa menangkap Chan Khan seperti yang dibilang oleh si Dubai. Singkat cerita, Adila pun menyuruh agen-agen IB untuk membaur di Srinagar. Setelah beberapa hari mereka melakukan investigasi, di tanggal 24 September 2002 terjadi serangan teroris di kuil Aksadram di Gujarat. Lebih dari 30 orang terbunuh di serangan itu. Setelahnya, Ghazi pun mendeklarasikan kalau serangan itu dilakukan olehnya. Jelas saja yang paling marah adalah si Dayan. Dia menyalahkan Dubai dan si Adila.
Setengah dari agen IB dikerahkan ke Srinagar, tapi kenyataannya serangan itu malah terjadi di tempat lain. Dikala itu, Dayan juga menarik hampir separuh agen IB di Srinagar untuk menginvestigasi serangan kuil di Gujarat. Nggak cukup di sana, Sanjeev yang tidak tahu kalau Dubey pergi ke Delhi tanpa perintah sangat murka. Gara-gara Dubey, pasukan BSF menjadi ikut disalahkan. Karena hal itulah, Dubey pun diskorsing selama 1 bulan. Dubey juga dilarang mencampuri urusan BSF mulai saat ini. Malam harinya, pas Dubey lagi galau, dia dihampiri oleh si Praven. Praven bilang ke komandannya, semenjak kapan seorang Dubey akan berhenti cuman karena diskorsing. Jujur Li, Dubey itu sangat terpukul karena informasinya malah membuat banyak nyawa hilang di Gujarat. Kembali lagi, Praven bilang kalau informasi itu tidak selamanya bisa akurat. Tapi untuk mereka, sekecil informasi pun akan mengubah sejarah dunia. Praven yakin kalau apa yang dilakukan oleh si Dubey itu sudah benar. Seluruh anggota tim BSF yakin dengan apa yang dilakukan oleh si Dubey. Beberapa hari kemudian, tangan kanan Adila, si Kumar, ngasih laporan. Polisi telah melacak hotel tempat 2 teroris tewas di serangan kuil. Mereka memalsukan identitas sebagai Virendra dan Rahul. Tapi ada 1 orang lagi yang hilang, yang bernama Sachin Ganguly. Adila pun keinget pas menginvestigasi serangan Delhi, nama itu juga pernah keluar. Singkat cerita, Adila dan Kumar pun langsung pergi ke hotel yang dimaksud. Nggak pakai lama, resepsionis pun langsung kena mental pas ditunjukin pistol. Dia pun ngasih informasi yang dia tahu tentang orang yang bernama Sachin, Virendra, dan Rahul. Mereka memesan kamar selama 5 hari, tapi setelah sehari menginap, mereka tidak pernah kembali lagi. Dari informasi yang didapat, Adila pun langsung laporan ke Dubey. Kalau apa yang dibilang Dubey itu benar, seharusnya serangan itu ditunjukkan ke Delhi. Gara-gara Tariq ditangkap dan Dubey melihat si Ghazi di Srinagar, serangan itu pun dialihkan ke Gujarat. Adila pun berasumsi kalau orang yang disebut Sachin itu adalah Chan Khan, tangan kanan Ghazi Baba. Januari 2003, diceritakan untuk meredam aksi anarkis di Kashmir, Perdana Menteri Atal Bihari akan melakukan kunjungan ke Kashmir. Walaupun sudah dilarang oleh Badan Intelijen karena faktor keamanan, Perdana Menteri tetap akan melakukan kunjungannya ke Kashmir. Itu sebagai bukti kalau Kashmir itu masih dalam wilayah India. Berita itu pun disambut oleh pasukan teroris dengan gembira. Inilah saatnya mereka menunjukkan taring. Tujuan mereka cuma satu, bisa membunuh Perdana Menteri India di Kashmir. Nah, di kala itu, Dubey juga nggak mau tinggal diam. Sadarnya PM akan dalam bahaya, dia meminta izin ke Sanjeev untuk menjadi ketua keamanan Perdana Menteri. Dubey memohon untuk dikembalikan ke kesatuan. Nggak punya pilihan lain, Sanjeev pun mencabut skorsingnya si Dubey. Setelah itu, Dubey pun memerintahkan si Praven dan Binu untuk mengumpulkan semua informasi yang penting untuk mereka. Maret 2003, ada telepon dari Hussein. Hussein bilang setelah melihat aksi Hussein tempo hari, Hussein dipromosikan menjadi member tetap. Dia akan diberikan tugas penting dengan bayaran yang lebih besar. Hussein itu sangat ketakutan. Mungkin saja misi itu akan menjadi akhir dari hidupnya. Dia khawatir dengan ibu dan adiknya. Hussein pun bilang besok siang ada orang yang akan menjemputnya di terminal bis. Hussein pun bertanya apa yang harus dia lakukan. Mendengar itu, Dubey meminta si Hussein mengikuti alur. Dia dan timnya akan standby di sekitaran Hussein dan akan memastikan Hussein aman. Besok siangnya, seperti arahannya si Dubey, Hussein menunggu di terminal. Dubey dan timnya juga standby mengamati area sekitar. Tak lama kemudian, ada seorang pria yang membawa tas koper. Namun bukan orang itu yang datang untuk menjemput si hakim. Selama berjam-jam, mereka menunggu tanpa ada gerakan sama sekali. Tapi seketika, Dubey mendapat sadapan transmisi radio. Orang di radio itu bilang kalau target mereka berkode HUSAIN. Dan baru deh Dubey sadar kalau Hussein itu udah ketahuan sebagai pengkhianat. Ketika Dubey berlari sambil berteriak agar Hussein kabur, seketika bom yang ditarik di sepeda meledak yang menyebabkan tubuh Hussein hancur berkeping-keping. Setelah kejadian itu, pihak BSF mengumumkan ke media kalau aksi teror di terminal bus dilakukan oleh martir bom yang bernama Hussein. Karena kesigapan anggota BSF Narendra Dubey, korban jiwa hanya berjumlah 2 orang, teroris Hussein dan pedagang teh. Setelah itu, Dubey pun langsung kembali ke markas. Dia bilang ke Sanjeev kalau Hussein itu bukan teroris. Dia adalah informannya si Dubey dan sudah Dubey anggap sebagai adiknya sendiri. Dubey ingin nama Hussein dibersihkan. Tapi Sanjeev malah marah kenapa Dubey tidak melaporkan hal ini sebelumnya. Sanjeev juga menolak membersihkan namanya si Hussein. Sekarang mereka sudah mendapatkan kredit karena berhasil menyelamatkan orang-orang dari serangan bom teroris. Kalau BSF bilang yang mati adalah informan BSF, itu sama saja mencoreng nama BSF. Karena hal itulah Dubey memilih mengundurkan diri dari kesatuan BSF. Dia ingin dipindahkan ke kesatuan yang lain di luar Kashmir. Sanjeev pun setuju. Tapi permohonan resignnya si Dubey akan diproses setelah Perdana Menteri pulang dari Kashmir dengan selamat. Selama itu, Dubey ditugaskan di kantor untuk sementara waktu. Nggak bisa berbuat banyak, Dubey pun pulang ke rumah dengan rasa penuh penyesalan.
Ketika membuka jaketnya, Dubai melihat potongan daging Husain yang masih tertancap di bajunya. Seketika, Dubai pun menangis nangis-nangisnya karena Husain meninggal gara-gara arahannya. Keesokan harinya, Dubai mendatangi rumahnya si Husain. Dia juga mengingat kenangan Husain yang punya cita-cita sebagai pelukis terkenal. Dubai juga mendatangi acara pemakamannya si Husain. Di sana, dia melihat ibu dan adiknya si Husain yang menangis tak henti-henti. ...26 Agustus 2003, diperlihatkan Dubai dan Jaya sedang berkemas-kemas. Dia ingin segera meninggalkan Kashmir secepatnya. Tapi Adila datang dan mempertanyakan Dubai yang sudah menyerah. Adila bilang tinggal sedikit lagi mereka bisa menemukan si Ghazi. Namun si Dubai sudah tidak ingin melihat kematian di Kashmir. Dia juga tidak ingin anak-anaknya tumbuh di kawasan konflik. Tapi yang paling membuat Dubai menyerah adalah si Husain. Husain yang berjuang demi keluarganya malah dicap sebagai teroris. Intinya sih, Adila menganggap si Dubai itu sebagai pengecut dan langsung pergi dari sana. Nah, pas Dubai udah agak tenang, Binu berbicara dengan si Dubai. Binu menghargai keputusannya si Dubai. Tapi itu bukankah membuat kematian Husain terasa sia-sia? Akan banyak tentara India yang terbunuh lagi, dan akan banyak anak-anak seperti Husain yang akan menjadi teroris. Bila Dubai sangat menyayangi si Husain, bukankah seharusnya Dubai berjuang demi anak-anak seperti Husain agar tidak perlu mati sia-sia lagi? Gara-gara omongannya si Binu, Dubai pun langsung merenung. Keesokan harinya, Dubai pun memutuskan untuk tinggal. Dia akan menangkap si Ghazi Baba agar kematian Husain tidak sia-sia. Singkat cerita, Dubai memimpin pasukan BSF untuk pengamanan Perdana Menteri. Ketika PM sampai di Kashmir, semua mata tertuju ke dia. Dubai juga menyusun strategi dengan iring-iringan mobil yang identik yang selalu bertukar posisi. Benar saja, gak lama kemudian, mobil yang dinaiki Dubai dan si Praven diserodok dari samping. Teroris juga langsung memberondong peluru ke mobil itu. Singkat cerita, setelah tembak-tembakan, para teroris itu pun tewas. Pas Dubai membuka bagasi belakang, dia melihat ada orang yang meringkuk ketakutan. Setelah menangkap mas-mas itu, Dubai bilang ke Binu, jangan sampai ada orang yang tahu mereka menangkap teroris hidup-hidup. Malam harinya, mas-mas yang mengaku namanya Syarif diinterogasi. Dia mengaku kalau dia itu cuma dipaksa ikut menyerang. Pekerjaannya sehari-hari sebagai petugas kebersihan selokan. Pas dia tadi bekerja, dia dipaksa ikut. Dia sama sekali nggak tahu menau tentang penyerangan Perdana Menteri. Karena Syarif yang bercerita sangat meyakinkan, ya udah Dubai pun pura-pura percaya dan menawarkan udut. Nah, di saat itulah Dubai melihat tangannya si Syarif yang bersih. Kalau dia emang bekerja di selokan, pasti tangannya bau jamban. Masa iya sampai cuci tangan dulu sebelum penyerangan? Seketika Dubai pun sadar orang yang di depannya itu adalah Chan Khan, tangan kanan Ghazi Baba. Nggak perlu pakai babi bu, Chan Khan pun langsung disiksa agar mengaku di mana Ghazi Baba bersembunyi. Dia bilang kalau semenjak penyerangan parlemen India 2 tahun yang lalu, dia belum ketemu Ghazi lagi. Selama ini dia berhubungan via perantara istrinya si Ghazi yang bernama Zumairoh. Dari informasi itulah BSF pun menggerebek rumah istrinya si Ghazi. Sayangnya rumah itu sudah kosong. Namun Dubai melihat sebuah foto yang gak asing. Anaknya Ghazi berpakaian drama seperti anaknya, yang berarti anaknya Ghazi itu satu sekolahan dengan si Devi. Keesokan harinya Dubai mengamati sekolah anaknya. Pas menemukan anak yang mirip dengan foto, Dubai, Binu, dan si Inder membuntuti Zumairoh. Singkat cerita, mereka pun sampai di sebuah rumah di kawasan padat penduduk. Nggak mau mengulang kesalahan yang sama karena kebawa nafsu, Dubai memutuskan untuk kembali dulu ke markas. Dubai meminta si Sanjeev memberikan perintah penggerebekan. Kemungkinan besar Ghazi berada di rumah itu. Tapi kayak sebelumnya, Sanjeev nggak mau memberi perintah. Kawasan itu padat penduduk. Bila terjadi pertempuran di sana, akan banyak menelan korban jiwa. Apalagi mereka belum bisa memastikan apakah di rumah itu berisi bahan peledak atau tidak. Jangan sampai BSF lah yang disalahkan. Karena Dubai terus saja ngeyel, Sanjeev sampai mengancam Dubai akan dibawa ke pengadilan militer karena menolak perintah langsung. Setelah dari markas, Jaya dan si Dubai mendatangi Praven yang masih terbaring di rumah sakit. Ketika keluar, Dubai pun langsung dicegat oleh media. Mereka bertanya kenapa penembakan tentara di Kashmir masih saja terjadi. Siapa yang harus bertanggung jawab, BSF atau IB? Mendengar itu, Jaya pun langsung emosi. Mereka menyudutkan tentara dan intelijen. Bukankah sudah pasti yang bertanggung jawab itu adalah teroris yang membuat semua ini menjadi kacau? Seketika, para wartawan di sana pun langsung pada kicep, cep, 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 emak-emak dilawan. Nah, pas mau pulang, Jaya pun disuruh pulang duluan. Dubai bilang dia mau meeting dulu sebentar sama si Adila. Rupanya itu cuma alasannya si Dubai aja. Dia berniat menyerang rumah Ghazi seorang diri. Tapi di saat itu, Dubai ditahan oleh Inder dan si Binu. Mereka juga ingin ikut bersama si Dubai di misi bundir itu.
Singkat cerita, mereka pun sampai di TKP. Dubai akan masuk terlebih dahulu untuk memastikan di dalam itu aman atau enggak. Nah, di sisi lain, Jaya pun harap-harap cemas kenapa suaminya belum pulang juga. Dikala itu, Adila malah datang untuk menemui si Dubai. Baru deh mereka berdua sadar kalau Dubai itu nekat menyerang rumah Gazi seorang diri. Adila pun langsung menemui si Sanjeev dan bilang kalau Dubai melakukan misi bundir ke Ground Zero. Kembali lagi ke Dubai, singkat cerita dia pun berhasil masuk ke dalam rumah. Dubai juga menyuruh orang-orang sipil di bangunan itu untuk masuk ke sebuah ruangan. Setelahnya, Dubai dan Inder langsung mencari keberadaannya si Gazi. Sialnya, di luar orang-orang sipil yang melihat ada tentara malah melempari batu si Binu. Kembali lagi ke dalam, setelah ngubek-ngubek tuh rumah, tidak ada tanda-tanda Gazi sama sekali. Di saat itu Dubai heran kenapa Inder sangat cepat pas memeriksa lantai 3. Inder bilang kalau di lantai 3 cuma ada satu kamar. Lah nggak mungkin dong, dilihat dari luar lantai 3 itu sebesar lantai 2 loh. Pasti ada ruangan rahasia. Pas Dubai mengecek, dia melihat ada cermin besar di sana. Benar saja, di balik cermin itu Gazi dan anak buahnya sudah standby. Untung aja pas mereka mau menembak si Dubai, Dubai malah pergi. Tapi nggak semudah itu Ferguson. Dubai sadar kalau di balik cermin itu ada ruangan. Dia pun langsung menembak tuh cermin hingga terjadi baku tembak. Sialnya, di baku tembak itu, Inder terkena tembakan. Pas Binu hendak menyelamatkan Inder, dia malah terkena granat sampai lantainya jebol. Sadar mereka akan kehabisan peluru, Inder berniat mengorbankan dirinya. Dia pun berteriak keras-keras sambil menyerang. Bentar nih, bukankah pasukan khusus itu semboyannya sunyi senyap mematikan? Lah ini mau nyerang malah bengak-bengok, ya langsung almarhum lah si Inder. Melihat Inder yang tewas dan Binu yang sekarat, Dubai pun langsung masuk menyerang si Gazi yang sudah kehabisan peluru. Intinya sih, mereka berdua pun adu gelut tonjok-tonjokan. Sialnya, Malik yang masih hidup malah menyerang si Dubai. Di saat itulah Binu menembak mati si Malik. Tapi habis itu, si Binu dibalas tembak sama si Gazi. Gak lama setelah itu, Sanjeev dan pasukan BSF pun datang. Bukannya langsung ikutan join mabar, Sanjeev itu malah pelongo-pelongo dah doh bengong. Ya udah deh, Dubai pun mendorong si Gazi sampai mereka berdua tuh jatuh. Jengkel sama ini ketua teroris, Dubai pun langsung mencekik si Gazi hingga tewas. Tamat. Bentar aja nyempil dikit. Diceritakan, Dubai itu mendapat 7 tembakan di badannya, tapi dia berhasil selamat. Di tahun 2005, Dubai mendapatkan penghargaan Bintang Jasa, Kirti Cakra, bintang jasa kedua tertinggi di Angkatan Darat India. Dubai juga bertugas di BSF sampai dia pensiun di tahun 2022. Dan filmnya pun berakhir. Bentar ada nyempil dikit lagi. Di akhir film diperlihatkan si Devi yang mau berangkat sekolah dijemput sama sinterklas Vrindavan. Tamat deh. Gimana film ini sob? Semoga menghibur ya. Kalau kalian suka silahkan like, komen, dan share. Jangan lupa subscribe. Kalau ada yang mau support Om bisa dengan super thanks juga ya. Om bakal terima kasih banget. Terima kasih juga udah nonton sampai detik ini. Om Breoks pamit dulu dan Birmilatin.